Sampurasun. Ngapunten sederek sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Saya ini cuma ingin berbagi cerita dan wejangan. Bukan berarti saya paling pinter. Tapi semoga ada manfaatnya buat sedulur kabeh. Nah, di bab ini kita bakal bahas beras. Si butir-butir kecil yang menghidupi begitu banyak orang di dunia. Tapi kadang kita abaikan penyimpanannya. Bener nggak sih, kalau beras disimpan di lemari es, bisa bikin rezeki jadi seret, atau malah energi negatif nyelip di sela-sela butirnya. Lah kok kedengarannya agak mistis ya, tapi sabar dulu, kita bahas perlahan sambil ngeteh santai. Konon dari para luhur, beras itu lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi pantang disimpan di tempat yang terlalu dingin, karena bisa menghambat simbol aliran rezeki. Mungkin ada yang penasaran, masa iya beras bisa simpan energi buruk? Tapi kita mikir lagi, setiap benda di rumah kita punya vibrasi sendiri-sendiri. Betul tidak? Bukan soal ilmiah atau enggak, tapi lebih ke adab dan rasa hormat terhadap sumber pangan utama ini. Bayangin kalau kita masukin beras ke dalam lemari es, kayak kita lagi mendinginkan niat-niat baik yang seharusnya terus berenergi hangat. Jangan sampai kebiasaan kecil ini bikin kita merasa rezeki jadi seret dan suasana dapur jadi nggak nyaman. Selain itu, menyimpan beras di tempat yang dingin, katanya bisa membuat rasanya berubah dan kualitasnya menurun. Padahal kita semua tahu beras yang baik akan berpengaruh pada nasi yang kita makan setiap hari. Kalau nasinya aja udah nggak enak, gimana energi yang kita dapat dari makanan pokok ini bisa maksimal? Mungkin ada yang bilang, wah tapi kalau takut beras berjamur kan enak taruh di kulkas. Ya nggak salah juga, tapi ingatin diri sendiri. Apa nggak ada cara lain yang lebih bersahabat dengan filosofi leluhur? Bukankah kita juga punya tempat penyimpanan khusus beras atau lumbung di zaman dulu yang sekadar sejuk tapi nggak membekukan? Intinya, hormati beras, rawat dengan baik, dan tempatkan di area yang kering, bersih, dan berenergi positif. Semua ini bukan berarti kita harus parno atau berlebihan, tapi anggap aja sebagai bentuk penghormatan kecil pada sumber kehidupan kita. Toh, banyak orang tua yang bilang, rezeki itu bukan cuma soal uang yang datang, tapi juga soal ketenangan hati dan kecukupan. Jadi, silakan kalau mau coba-coba memindahkan beras keluar dari kulkas, barangkali kita bisa rasakan sendiri perbedaannya. Jangan ragu bertanya pada nenek, kakek, atau orang tua yang masih menyimpan kearifan lama, siapa tahu kita malah ketemu ilmu baru. Saya pun dulu nggak percaya, tapi setelah nyoba, rasanya memang ada perubahan aura di dapur. Kalau kita mau sedikit usaha, beras cukup ditaruh di wadah yang kering dan rapat, jauh dari matahari langsung, tapi juga nggak di tempat yang lembab. Pastikan selalu cek kebersihannya, dan kalau ada tanda-tanda serangga, langsung ditangani supaya tak mengganggu energi positif yang kita inginkan. Mau tambahin daun pandan biar wangi juga boleh. Toh wangi itu bagian dari kebaikan yang menambah suasana hati, jadi riang. Kadang hal kecil begini membuat kita lebih dekat dengan rumah kita sendiri. Menghargai tiap butir yang kita makan. Semoga dengan ini sedulur semua makin paham kenapa beras sebaiknya nggak disimpan di lemari es dan bisa mencoba menghargai pesan luhur tentang energi baik yang mengalir di dalamnya. Sekarang mari kita bicara soal madu, si manis yang katanya punya sejuta khasiat buat kesehatan. Tapi kok bisa ya jadi negatif kalau disimpan di lemari es? Mungkin ada yang langsung bilang, itu hanya mitos. Tapi kalau kita dengar cerita dari mbah-mbah kita dulu, madu sebenarnya punya energi alami yang harus dijaga suhunya. Bayangin deh, madu itu kan hasil kerja keras lebah, ngumpulin nektar dari bunga-bunga, lalu kita simpan di tempat yang membekukan semangatnya. Jangan salah, ada cerita-cerita yang bilang energi penyembuhan madu justru bisa terhambat kalau kita taruh di suhu yang terlalu dingin. Lagi-lagi, ini soal getaran dan frekuensi, yang mungkin enggak kelihatan, tapi seringkali berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, madu yang disimpan di kulkas kadang malah gampang mengkristal dan susah dikeluarkan dari wadahnya, bikin kita ribet sendiri pas mau pakai. Energinya jadi kayak terjebak, terhenti, dan kurang bebas untuk mengalir ke tubuh kita ketika kita meminumnya. Dengar-dengar nih, kalau madu ditaruh di suhu ruang yang pas, rasanya lebih mantap dan kandungan manfaatnya lebih stabil, walau ini mungkin belum tentu terbukti secara ilmiah. Tapi ingat, kita di sini ngobrol pakai kacamata leluhur, jadi kita coba pahami dari sudut rasa dan keyakinan. Kecuali kita tinggal di tempat panas banget,
Maka menyimpannya di lemari es bisa kita akali dengan bagian yang tak terlalu dingin, tapi tetap lebih direkomendasikan simpan di suhu ruang. Ada juga yang bilang, madu itu lambang keabadian karena nggak pernah basi, jadi nggak perlu pusing disimpan di lemari es. Kita sering dengar cerita soal madu yang ditemukan di situs kuno, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya masih bisa dikonsumsi tanpa masalah. Kalau orang zaman dulu aja percaya madu bisa tahan lama, ngapain kita repot-repot bikin madu jadi membeku di kulkas? Lebih baik kita rawat dengan baik. Pastikan wadah tertutup rapat, simpan di tempat sejuk, dan hindari cahaya matahari langsung. Percaya atau tidak, dengan menjaga keaslian kondisi madu, kita juga sedang menjaga keaslian niat baik dan energi positif di rumah kita. Kalau mau lebih seru lagi, cobalah rekatkan niat baik atau doa saat menyimpan madu, karena katanya si manis ini bisa memperpanjang umur hubungan antar sesama di rumah. Setiap tetes madu katanya membawa kebaikan. Maka sayangkan kalau kita malah memperlakukan madu seperti barang yang harus dibekukan. Jangan salah paham, boleh kok asal tidak di suhu yang membuatnya susah dikeluarkan. Tapi ya itu tadi, kita menyesuaikan dengan lingkungan dan percaya pada pengetahuan para leluhur. Siapa tahu, energi positif yang mengalir di dalam madu bisa jadi pengikat keharmonisan keluarga kita. Intinya, nggak usah terlalu takut madu rusak, karena kalau kualitas aslinya baik, kita tak perlu kulkas segala. Coba aja kita amati kalau kita seduh madu di air hangat, terus kita minum. Rasanya langsung enak banget, terasa menggugah semangat. Nah, bayangin kalau madu itu disimpan di suhu dingin banget, pas mau kita minum, energinya mungkin sudah nggak seluas aslinya. Saya sendiri pernah taruh madu di kulkas. Jadinya kok agak keras dan nggak gampang larut di air hangat, akhirnya malah malas minum. Jangan sampai kebiasaan kecil begini memutus relasi kita dengan alam, karena madu ini kan hasil karya alam yang hebat. Jadi, yuk kita hormati dengan cara yang tepat dan rasakan manfaatnya bagi kesehatan serta suasana hati kita. Sekarang giliran tempe dan tahu, sang makanan hidup yang harus bernafas, katanya begitu. Terus, kok kita suka nyimpen di kulkas? Apa itu salah? Mungkin kita biasa mikir, lah kalau nggak disimpan di kulkas nanti busuk dong. Ya wajar sih pertanyaannya, tapi kita bahas dulu soal energinya. Tempe dan tahu itu hasil fermentasi loh, yang masih hidup karena berisi mikroba bermanfaat, ibaratnya kayak punya jiwa sendiri. Bayangin aja, kalau kita bekukan makhluk hidup, akankah itu memengaruhi energi positif yang terkandung di dalamnya? Dengar cerita dari leluhur, tempe dan tahu yang segar lebih punya daya suci dan kasih sayang. Istilah Jawanya kayak punya ruh yang masih kuat. Saat kita masak atau konsumsi, kita pun dapat aliran energi segar, sehingga kita merasa lebih bugar dan bahagia. Tapi begitu kita simpan di tempat yang terlalu dingin, proses fermentasinya berhenti atau melambat, sehingga getaran alaminya juga ikut terhenti. Tentu, ada kondisi tertentu di mana kita memang harus simpan tempe dan tahu di kulkas. Misal, kalau kita nggak masak dalam waktu dekat. Tetap saja, kalau bisa ya disimpan di suhu ruang yang sejuk, bukan di suhu yang terlalu dingin, supaya ruh mereka nggak terlalu mati. Konsep ini memang butuh hati yang terbuka buat dipahami, karena nggak semua orang percaya bahwa makanan punya energi spiritual. Kadang kita mikir, ya itu kan sekadar sayuran berprotein, tapi kalau kita lebih peka, kita akan merasakan beda kualitas tempe dan tahu segar dengan yang lama di kulkas. Saya sendiri pernah loh beli tempe yang baru turun dari peragian, lalu langsung saya masak. Rasanya benar-benar beda, lebih gurih dan bikin badan kerasa lebih enteng. Mungkin ini efek psikologis atau gimana, tapi kenyataannya saya lebih suka yang masih segar tanpa pembekuan. Karena toh leluhur kita sejak zaman dulu sudah biasa bikin tempe dan tahu tanpa kulkas, tapi tetap sehat-sehat aja. Kadang kita disibukkan dengan kepraktisan zaman modern, sampai lupa bahwa tidak semua hal harus dipukul rata. Kalau niat kita untuk mendapatkan energi positif dari tempe dan tahu, kita bisa simpan di wadah yang rapat, letakkan di ruang sejuk, dan masak secepatnya. Jangan lupa, saat kita beli di pasar, kita periksa juga kualitasnya. Karena tempe dan tahu yang sudah rusak nggak akan memberi energi yang baik buat tubuh. Mungkin kedengarannya remeh, tapi ini adalah bentuk kita menghargai proses alam yang bekerja di balik pembuatan dua makanan khas ini. Tempe dan tahu itu warisan berharga Nusantara. Jadi ayo kita rawat dengan cara terbaik, bukan sekadar beku di kulkas. Toh kalau sesekali kita harus nyimpen di kulkas, misalnya buat persediaan seminggu, ya nggak apa-apa, asal kita paham risikonya.
Saya juga orang biasa yang kadang nggak sempat masak setiap hari, tapi juga mikir kalau kebanyakan dimasukkan kulkas, nanti kita kehilangan kenikmatan aslinya. Jangan sampai kita lupakan cara sederhana nenek moyang kita merawat makanan, karena bisa jadi malah jauh lebih sehat dan menjaga energi positif. Siapa tahu kita jadi lebih kreatif, misalnya potong tahu atau tempe lalu rendam di air garam supaya lebih awet, tanpa harus bergantung penuh pada kulkas. Cobalah sekali-kali, kita bakal merasa lebih dekat dengan tradisi dan alam semesta. Sekarang kita masuk ke pisang, si lambang keberlimpahan yang mestinya dibiarkan matang dengan alami, bukan di suhu lemari es. Pernah lihat pisang di kulkas jadi kehitaman dan kayak lembek? Jelas bikin kita jadi malas makan dan kabarnya energi positifnya juga menurun karena proses pematangan alaminya terhenti secara paksa. Ya emang sih kadang kita kepanasan dan pengen pisang dingin, tapi kalau itu terjadi terus-menerus, kasihan energinya jadi terpenjara. Selain itu, leluhur kita percaya pisang punya simbol kesuburan dan rezeki. Jadi membekukannya itu seperti menahan aliran rezeki. Tiap daerah punya cara masing-masing untuk menyimpan pisang. Tapi kalau kata orang tua Jawa, pisang sebaiknya dirawat dan dibiarkan matang di suhu ruang. Biarkan warnanya berubah perlahan dari hijau ke kuning sambil menebarkan aroma manis yang memanggil energi positif. Kalau disimpan di kulkas, kita malah mengebiri proses pematangan itu. Bikin pisangnya cepat busuk dan kurang sedap. Gak aneh kalau nenek-nenek kita suka meletakkan pisang di meja makan atau menggantungnya di tempat khusus, supaya pisang tetap awet dan cantik dipandang. Saya sendiri suka banget lihat pisang menguning perlahan, rasanya menenangkan. Apalagi pisang sering dikaitkan dengan upacara adat dan tradisi, menggambarkan kelimpahan yang tak terputus. Kalau kita mau menjaga simbol itu dalam rumah, ya kita rawat dengan baik, jangan dibekukan segala. Lagi pula, pisang di suhu dingin lama-lama bikin rasa aslinya berubah, cenderung hilang manis dan teksturnya jadi aneh. Kalau sekadar mau pisang yang sejuk, ya tunggu aja sebentar di freezer pas mau dikonsumsi, tapi nggak perlu disimpan terus-menerus. Bayangin kalau rezeki kita juga dibekukan, kan nggak enak rasanya. Terus, kalau ada yang bilang, tapi aku suka pisang beku buat bikin smoothies, boleh aja, asal itu diproses langsung, bukan disimpan lama. Semuanya balik ke tujuan kita, kalau mau cepat dikonsumsi, ya sah-sah aja, tapi kalau disimpan terlalu lama, energinya jadi nggak selaras. Saya pernah dapat cerita dari Simbah, pisang itu punya daya tarik rezeki dan persahabatan. Jadi kalau kita memperlakukannya sembarangan, takutnya malah menutup peluang baik. Bisa juga kita jadikan inspirasi, bagaimana kita harus sabar menunggu sesuatu matang pada waktunya, ketimbang memaksakan cepat dingin. Sedikit perenungan aja, siapa tahu berguna buat sedulur semua. Satu hal lagi, pisang itu kaya nutrisi dan baik untuk tubuh, jadi jangan sia-siakan khasiatnya. Dengan membiarkannya matang alami, kita bisa menikmatinya dalam kondisi terbaik dan mendapatkan energi penuh. Kalau kita memaksa menyimpannya di lemari es, kadang justru malah lupa dan akhirnya kebuang karena kulitnya memar. Jangan sampai kita merugi dan membuang rezeki yang sudah diberikan alam semesta. Maka dari itu, rawat pisang dengan yang tradisional dan rasakan kebaikan yang dibawa yang kelima. Sekarang kita sambung ke bawang merah dan bawang putih. Si penolak bala yang harus terjaga energinya, jangan sampai dipasung di kulkas. Mungkin ada yang bilang, aku suka banget simpen bawang di kulkas biar awet. Tapi hati-hati, karena menurut cerita orang tua, bawang itu sebaiknya dibiarkan di suhu ruang yang kering dan berventilasi. Bawang merah dan putih itu ibarat tameng alami, penangkal hal-hal negatif. Dan kalau kita membekukannya, nanti kekuatannya melemah, semacam kurang efektif. Selain itu, disimpan di kulkas sering bikin bawang jadi lebih cepat busuk dan lembab. Padahal kita maunya malah lebih awet. Jangan-jangan energi negatif yang tadinya ingin diusir malah terjebak di situ. Leluhur kita sampai punya kebiasaan menaruh bawang di sudut-sudut rumah buat mengusir aura tak baik loh. Walau zaman sekarang sudah jarang yang melakukan. Cuma dengan membiarkannya di tempat yang kering dan cukup udara, bawang bisa bertahan lama dan tetap kuat aromanya. Jangan heran kenapa orang dulu jarang banget masukin bawang ke lemari es. Karena memang mereka tahu efeknya pada energi rumah. Kalau disimpan di kulkas, bawang jadi terlalu lembab, cepat berkecambah atau jadi berlendir, bikin kita malah membuangnya sia-sia. Itu namanya kan malah pemborosan, sedangkan tujuan kita menyimpannya biar lebih hemat.
Selain itu, bawang merah dan putih ini juga dipercaya membawa keberkahan dan melindungi penghuninya dari gangguan halus. Saya sendiri nggak akan bilang ini pasti benar, tapi banyak cerita turun-temurun yang meyakini demikian. Toh kita juga tahu bawang jadi bumbu dasar penting di banyak masakan Indonesia. Artinya keduanya sangat erat dengan kehidupan kita. Kita sebaiknya belajar menjaga yang penting ini dengan cara sederhana, biar energi positifnya tetap terpelihara. Lagian, siapa sih yang nggak suka aroma tumisan bawang yang harum semerbak di dapur? Kan bikin perut lapar dan hati senang. Kalau kita memaksa simpan di kulkas, mungkin kita harus pakai wadah tertutup rapat dan usahakan tidak terlalu lama. Tapi jujur aja, saya lebih suka gantung bawang di keranjang anyaman, dibiarkan kering dan kena angin, karena awetnya lumayan loh. Lebih dari itu, saya merasa suasana dapur lebih hidup, karena bawang merah dan bawang putih ini memberi kesan hangat. Jangan lupa juga, kondisi bawang harus dicek. Mana yang busuk, segera dibuang, biar nggak nular ke yang masih sehat. Intinya, rawat bawang dengan hati, jaga vibrasinya, dan rasakan manfaatnya bagi kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Boleh dong kita iseng tanya ke tetangga atau orang tua, gimana cara mereka merawat bawang biar awet tanpa kulkas? Pasti banyak tips seru. Dari pengalaman saya, justru menyimpannya di tempat teduh dan berangin itu bikin bawang tahan berminggu-minggu. Belum lagi aura dapur jadi lebih akrab, karena bawang selalu siap kita petik kapan aja tanpa repot buka tutup kulkas. Mungkin ini hal sepele, tapi setiap kebiasaan kecil di dapur bisa berdampak besar pada keseluruhan suasana rumah. Kita coba aja. Siapa tahu sedulur semua merasakan perbedaan energi yang lebih positif. Giliran kopi bubuk yang katanya minuman sakral, jangan sampai dikurung dingin di dalam lemari es. Banyak orang berpikir, simpan kopi di kulkas biar aroma nggak cepat hilang. Tapi ternyata bisa jadi malah kebalikannya. Kopi itu menyerap bau, dan kalau di dalam kulkas ada aneka makanan lain, kopi bisa kecampur aromanya, jadi aneh dan kurang nikmat. Selain itu, dinginnya suhu kulkas bisa membuat kelembapan meningkat di wadah kopi, bikin kopi gampang apek dan lembab. Jangan-jangan energi sakral yang dikandung kopi malah luntur, karena salah tempat penyimpanan. Bagi penikmat kopi sejati, aroma itu segalanya, dan menyimpan kopi bubuk di suhu ruang yang tepat adalah kunci untuk mempertahankannya. Saya pernah dengar wejang dari orang tua, kopi itu kayak jiwa yang harus dijaga semangatnya. Jadi jangan sampai kita mematikan semangat itu dengan membekukannya. Apalagi ada keyakinan bahwa kopi dapat membersihkan aura negatif. Misalnya dengan cara menghirup aromanya saja sudah bisa bikin kita lebih tenang. Jadi kalau kita malah menaruhnya di kulkas, bisa jadi aura positif tersebut meredup. Tentu semua ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Tak sedikit orang zaman dulu suka menaruh bubuk kopi di wadah keramik atau kaleng, dibiarkan di tempat kering, sejuk, dan gelap. Katanya ini cara paling tepat untuk menjaga cita rasa kopi, sekaligus menjaga vibrasi positifnya. Mungkin kita yang hidup di era modern lebih senang praktis taruh di kulkas, tapi kalau niatnya buat ngehemat, justru kopi bisa berubah rasanya. Kopi yang bau kulkas atau terasa apek itu kan nyebelin banget, bikin mood ngopi pagi jadi berantakan. Lebih baik kita ikuti petuah lama, toh mereka sudah menjalani itu sejak dulu. Kalau ada yang mau tetap nyimpan di kulkas karena alasan tertentu, ya boleh. Asalkan kita pakai wadah kedap udara yang sangat rapat. Cuma, tetap jangan lama-lama, karena kopi butuh nafas, meski tidak sekuat tempe atau tahu. Kalau saya pribadi, suka beli kopi secukupnya aja biar cepat habis dan aroma masih segar, daripada menumpuk banyak di kulkas. Dengan begitu, kita bisa lebih menikmati proses menyeduh kopi, mulai dari membuka wadah, mencium aroma, sampai menyesap perlahan. Rasanya pun lebih nikmat, aura positifnya lebih terasa, dan kitanya jadi semangat. Mungkin ini terkesan ribet, tapi itulah seni merawat hal sederhana seperti kopi. Kita belajar sabar, belajar menghargai proses, dan belajar merawat apa yang kita punya dengan penuh perhatian. Siapa tahu, lewat kebiasaan kecil ini, kita malah jadi lebih disiplin dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kita jadi paham kalau segala hal punya caranya sendiri untuk hidup, dan kita tinggal berharmoni dengan cara tersebut. Nah, semoga petuah kopi ini membawa kebahagiaan buat sedulur semua yang gemar nyeruput kopi hangat setiap pagi. Sekarang kita sampai di cabai, si api kehidupan yang bikin masakan jadi pedas, penuh gairah. Lah kok, katanya cabai juga nggak bagus kalau disimpan di lemari es, benar begitu? Banyak yang bingung,
Karena cabai sering busuk kalau disimpan di suhu ruang, makanya orang suka taruh di kulkas. Tapi menurut cerita turun-temurun, cabai yang disimpan terlalu lama di suhu dingin malah bisa kehilangan energi semangatnya. Jadi pedasnya nggak lagi nendang. Dan ada aura negatif tertahan di sana. Mungkin ini kedengarannya aneh, tapi mari kita bahas bareng-bareng. Bukan berarti kita sama sekali nggak boleh taruh cabai di kulkas. Kadang kalau belanja banyak memang perlu disimpan, biar nggak cepat layu. Cuma, jangan sampai kita mendiamkannya terlalu lama di tempat dingin, karena itu ibarat memadamkan api semangat yang dibawa cabai. Cabai dianggap simbol keberanian dan perlindungan. Bahkan ada orang Jawa yang suka menaruh cabai di depan pintu buat mencegah gangguan halus. Kalau kita bekukan, ya gimana, api itu mau bersinar terang, malah jadi padam sebelum sempat menyebar kebaikan. Konon, cabai yang disimpan di suhu ruang juga bisa bertahan cukup lama asal kita pandai memilih dan menempatkannya. Pilih cabai yang masih segar, pisahkan dari batangnya kalau memang mau disimpan, dan letakkan di tempat kering. Kalau mulai layu, kita bisa jemur sebentar. Atau bisa dipakai buat sambal kering juga. Intinya, kita berusaha menjaga keasliannya, bukan memaksa menyimpan di kulkas hingga berhari-hari tanpa tujuan jelas. Masalahnya, banyak orang modern berpikir semuanya harus masuk kulkas biar awet, padahal belum tentu. Cabai memang cepat busuk kalau tidak ditangani dengan benar, tapi kalau kita meletakkannya di rak dapur yang berventilasi, biasanya masih oke sampai beberapa hari. Mungkin kita bisa beli secukupnya aja. Biar nggak perlu menumpuk banyak lalu ujung-ujungnya busuk. Bukan cuma soal energi negatif, tapi juga soal pemborosan. Karena makanan terbuang itu sama saja membuang rezeki. Kalau kita hobi makan pedas, mungkin sudah paham bedanya cabai segar dengan cabai yang lama disimpan di kulkas. Rasa pedasnya beda, aromanya kurang segar, dan kita pun kurang puas saat menyantapnya. Buat yang percaya energi leluhur, hal ini mencerminkan turunnya semangat dan keberanian di dalam rumah. Jadi, coba kita hargai si cabai dengan cara sederhana, kelola dengan benar, beli secukupnya, dan biarkan semangatnya tetap menyala. Di sini kita bahas lemari es dalam perspektif energi leluhur. Kenapa sih kita nggak boleh sembarangan memasukkan segala hal ke dalamnya? Lemari es itu ibarat simbol pembekuan energi, tempat di mana arus kehidupan diperlambat atau bahkan dihentikan. Kalau kita masukkan sembarang makanan yang sejatinya butuh ruang bernafas, kita malah menghambat potensinya untuk menyalurkan energi baik pada kita. Gak heran kalau ada beberapa orang tua dulu yang selalu marah kalau lihat beras, madu, atau pisang dipaksa masuk kulkas. Mereka menganggap tindakan itu seperti melawan hukum alam, walaupun zaman terus berkembang. Bukan berarti kita nggak boleh pakai lemari es sama sekali loh, karena zaman modern ini emang kita butuh pendingin buat simpan daging, sayuran, dan sebagainya. Namun, leluhur kita percaya bahwa tiap benda punya hak untuk dijaga sesuai sifatnya, dan nggak bisa dipukul rata semua masuk kulkas. Kita harus paham makanan mana yang cocok didinginkan dan mana yang harus dibiarkan hangat. Mungkin kedengaran ribet, tapi sebenarnya itu bentuk kepedulian kita terhadap siklus alami makanan. Dengan begitu, kita nggak mengundang energi negatif dari ketidakselarasan tata letak dan suhu. Selain itu, dengar-dengar kalau lemari es terlalu penuh, malah bikin energi di rumah jadi sumpek dan pengap. Ibaratnya kita nyimpen banyak jasad. Makanan yang sebagian masih punya ruh, lalu dihentikan prosesnya begitu saja. Lama-lama hal ini bisa jadi sarang kebingungan energi, dan rezeki kita seret, suasana hati gampang kusut. Walau terkesan mistis, tapi banyak orang yang merasakan efeknya loh. Coba deh kita atur isi kulkas secukupnya. Gak usah kebanyakan, rasanya lebih legan dan pikiran kita pun jadi lebih terang. Mungkin kita bisa belajar memilah, mana yang pantas masuk kulkas dan mana yang sebaiknya tidak. Perlahan-lahan, kita adaptasi. Jangan sekaligus, karena kita juga harus perhitungan soal daya tahan makanan. Yang jelas, kalau kita mulai sadar akan energi, kita bisa lebih bijak menyikapi penggunaan kulkas. Sebab kalau salah kaprah, bukannya hemat dan nyaman, kita malah mematikan energi positif yang dibawa tiap bahan makanan. Intinya, lemari es bukan musuh, tapi kita harus menempatkannya pada porsi yang benar. Berikan ruang pada makanan yang memang butuh didinginkan. Tapi bebaskan makanan lain yang perlu hidup di suhu normal. Dengan begitu, keseimbangan bisa terjaga dan energi di dapur tetap mengalir sehat. Memang butuh waktu untuk membiasakan diri, tapi toh apa salahnya mencoba sesuatu yang diajarkan leluhur dan masih relevan sampai sekarang. Bisa jadi inilah kunci keharmonisan yang selama ini kita cari.
Sekarang kita lihat petuah leluhur tentang menjaga keseimbangan dapur. Karena dapur itu pusat energi kehidupan di rumah. Jangan heran kalau ibu-ibu zaman dulu rajin bersihin dapur, nggak mau ada panci kotor atau sisa makanan yang berserakan. Mereka percaya dapur bersih dan tertata sama artinya dengan lancarnya rezeki dan kedamaian batin. Apalagi, dapur adalah tempat mengolah makanan yang kita santap sehari-hari. Itu vibrasinya sangat mempengaruhi suasana hati dan kesehatan. Kalau dapur berantakan, pikiran kita juga cenderung kusut, betul nggak? Selain kebersihan, pemilihan tempat penyimpanan juga berperan penting. Yang tadi kita bahas soal kulkas versus suhu ruang. Kita pun harus atur bumbu dan bahan makanan secara terpisah, supaya energi masing-masing tetap terjaga. Ingat, bawang itu penolak bala, cabai simbol keberanian, beras sumber rezeki, madu penyembuh alami, dan seterusnya. Perlu diperlakukan berbeda. Gak perlu sampai takut-takut, tapi sekadar hormati keunikan tiap bahan, karena itu yang diajarkan oleh para leluhur. Saya yakin, kalau kita jalankan ini dengan tulus, kita bakal merasakan perbedaan aura di dapur kita. Kuncinya adalah rasa peduli dan cinta terhadap proses memasak, karena masakan yang kita sajikan akan terserap juga oleh keluarga. Kalau kita memasak dalam kondisi dapur yang sumpek, bahan makanan yang menderita di suhu tak tepat, bisa jadi hasil masakan pun kurang mantap. Bukan soal taste aja, tapi juga getaran energi yang masuk ke tubuh kita. Makanya banyak orang tua bilang kalau masak dengan hati senang, hasilnya enak, keluarga jadi rukun. Ya ini ada hubungannya sama energi positif yang terpancar di dapur. Lagi-lagi ini perkara keyakinan dan kebiasaan. Tak ada paksaan untuk mengikuti. Tapi sekiranya kita mau mencoba, kita bisa mulai dari hal kecil. Misal menata dapur, memisahkan bahan yang seharusnya tak masuk kulkas, dan menjaga kebersihan setiap hari. Tentu butuh usaha lebih, tapi hasilnya sepadan. Kita pun bisa menghemat listrik, karena kulkas tak selalu penuh, dan makanan tetap terjaga kualitasnya. Kalau ragu, tanya pada orang tua atau saudara yang masih memegang teguh kearifan lama, siapa tahu banyak tips bermanfaat yang belum kita ketahui. Percaya deh, kalau dapur kita selaras dan harmonis, seluruh anggota keluarga pasti merasakan efek baiknya. Dapur bisa jadi tempat kita ngobrol, bercengkrama sambil masak, dan menumpahkan rasa kasih sayang dalam bentuk makanan. Jangan remehkan pengaruh dapur pada kesehatan mental, karena masakan enak dan suasana nyaman dapat menjauhkan kita dari stres. Semoga petuah ini menggugah kita semua untuk lebih mencintai dapur. Bukan sekadar tempat masak, tapi juga pusat energi rumah. Terakhir, kita bahas hidup selaras dengan alam. Karena inilah rahasia kehidupan yang berkah menurut para leluhur. Menjaga keseimbangan ini bukan cuma soal makanan dan kulkas, tapi bagaimana kita bersikap pada segala sesuatu di sekitar kita. Mulai dari menghormati sumber pangan, merawat barang-barang di rumah dengan baik, sampai berterima kasih pada alam yang sudah menyediakan segalanya. Pada akhirnya, kita bisa merasakan ketenangan dan rezeki pun mengalir lancar. Karena kita sejalan dengan ritme alam semesta. Kadang kita lupa bahwa banyak hal sederhana yang dulu diajarkan orang tua justru merupakan kunci kedamaian. Kita terjebak pada modernitas. Semuanya ingin cepat dan praktis, sampai lupa mengecek apakah cara itu sesuai dengan hukum alam. Kalau kita mampu menjaga beberapa petuah di atas, kita sedikit demi sedikit akan merasakan aura rumah yang lebih positif, masakan lebih enak, dan keluarga lebih rukun. Saya yakin, semakin kita dekat dengan alam, semakin kita merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gak perlu fanatik atau berlebihan, cukup jalankan sesuai kemampuan dan niat baik. Lihat saja bagaimana orang zaman dulu bisa hidup sehat tanpa kemewahan kulkas. Mereka menyesuaikan diri dengan musim, waktu, dan cara menyimpan makanan. Ada lumbung padi, tempat penyimpanan bumbu, teknik pengasinan, penjemuran, dan lain-lain yang lebih menyatu dengan alam. Kita pun boleh memadukan cara tradisional dengan kemudahan zaman sekarang, selama kita nggak mengingkari kodrat alami makanan itu sendiri. Kita belajar mengerti mana yang baik dibekukan, mana yang dibiarkan tetap hangat, dan mana yang harus dirawat dengan kecermatan khusus. Jika kita sudah menemukan pola yang pas, kita akan merasa lebih tentram, karena tak lagi cemas soal makanan cepat busuk atau energi negatif terselip di dapur. Tentu masalah hidup tak lantas hilang. Tapi minimal kita sudah menata salah satu bagian penting di rumah, yaitu pengelolaan bahan pangan. Kesehatan jasmani pun bisa meningkat, karena kita makan bahan yang berkualitas dan masih penuh energi positif. Pelan-pelan kita pun makin mantap melangkah dan menjalani kehidupan dengan lebih lapang.
Akhir kata, semoga semua petuah dan cerita ini memberi inspirasi bagi sedulur semua. Saya cuma berbagi apa yang pernah saya dengar dan saya alami. Kalau cocok, silakan diambil. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting, kita saling belajar dan mencari kebaikan. Karena hidup itu proses bertumbuh yang nggak pernah berhenti. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita sampai selesai. Jangan lupa tetap like dan subscribe di hati kalian semua. Sampai jumpa di petuah selanjutnya. Salam harmonis dari saya, orang tua Jawa yang ingin berbagi cinta dan kearifan.